Sahabat, saya jauh-jauh dari Tegal, DPC DPD HNSI Himpunan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah bertemu dengan salah seorang tokoh nelayan juga yang selama ini aktif berpihak kepada nelayan kecil yang dipinggirkan oleh sebuah kebijakan. Kita sapa beliau. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang, Mas Gubernur Nasir, Mas Nasir, Ketua DPC Provinsi Kota Bandar Lampung, Ketua DPC Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Mas Nasir, saya terima kasih nih ditemui sampean. Ini luar biasa ini pergerakan sampean. Tadi apa yang harus apa tadi? Harus berani, harus gila. Harus gila. Gila dalam tanda petik ya. Gila memperjuangkan nelayan. Terus program jangka pendek apa Mas Nasir? Program jangka pendek bahwa DPC HNS Kota Bandar Lampung telah membentuk rukun ranting yang ada iya, di Kota Bandar betul. Lampung. Sudah terbentuk berapa rukun? Sudah terbentuk karena di sini yang wilayah pesisirnya ada 4 kecamatan, alhamdulillah sudah terbentuk semua. Semua di kecamatan ya. Kecamatan Bunggaras, Kecamatan Tulung Timur, Kecamatan Tulung Selatan, Ya. dan Kecamatan Panjang itu. Itu rukun rantingnya sudah terbentuk semua oleh DPC HNSI Kota Bandar Lampung. Nah, dari pecahan-pecahan yang kita gabung, ini nanti saya akan bicara tentang pakolikannya juga yang ditekan pajak. Ini salah satu contoh kapal saya yang kemarin masuk kena pajak hampir 50 juta ya Mas. Ya. Dan satunya lagi 45 juta. Artinya. Pajak penerapan PIT Mas. Penangkapan ikan terumbu. Ini menurut sama gimana ya? Oh, itu sebetulnya sangat merugikan nelayan nih. Sangat merugikan nelayan sahabat. Jadi memang Karena pas bener itu diterapkan pajak PIT itu. Pajak perikanan ya, terukur itu kan. pungutan hasil perikanan lewat PNBP, penerimaan negara dengan pajak. Jadi sangat terlalu tinggi 10%. Misalnya kalau kapal besar yang di atas 30 ton, katakanlah lelang 1 miliar, kita harus bayar ke negara 100 juta. Padahal kita belum bagi. Menetap. Walaupun itu nendo lah ya. Iya, bahasa nendo. nelayan nendo, nelayan dolar. Nah, apalagi dengan pembatasan WPP, wilayah penangkapan perikanan. Kan ada batasan wilayah. Ada batasan. Nelayan Tegal masuk ke Lampung, kan udah di Andon. Andon. Nah, itu yang akan kami bahas. Jadi kemarin tuh bahwa ketua DPD HNSI Lampung juga menolak tentang apa? PIT, PIT, penangkapan ikan itu. terumbu. Ya, betul. Karena memang mensetarakan nelayan. Apalagi harga patokan ikan itu tidak sama. Tidak sama. Contoh layang kemarin harganya 5.000 tiap kilo. Tapi di standarisasi patokan ikan oleh pemerintah 10.000. Nah 10.000 kalau dibeli pemerintah nggak apa-apa. Iya. Kita harus kena pajak begitu. Itu kira-kira kalau kita nggak bayar pajak gimana ya, Pak? Ini dapat not lagi ya? Iya. Nggak dapat? Nggak dapat lagi. Nah, saya akan bicara dengan salah satu pengurus kapal juga yang ikut mengupdate ya Online. online. Jadi ini kita akan minta silakan nanti gantian. Jadi ngomong deh. Ayo mau duduk sana ya. Ini salah satu pengurus kapal yang ikut mengisi. Gimana ceritanya Mas? Kok sampai kena pajak 50 sampai 45 juta itu? Ya memang udah didata dari awalnya Pak. Jadi kapal pulang, ya, ada petugas pasca produksi. Ya, pasca produksi. Nah itu mereka langsung nyatetin hasil tangkapan dari hasil kami, hasil nelayan. Semua jeniskan tercatat. Semua jeniskan tercatat. Bahkan kadang di fakta lapangan sama fakta yang dicatat dengan petugas produksi pasca produksi itu tidak sesuai Pak. Contohnya misalnya contohnya misalkan tadi harga ikan ya. Harga ikan di lapangan layang 5.000 misalnya. Yang layang 5.000 misalkan. Tapi Tapi nanti yang dicatat di data masuk ke pemerintah itu bisa sampai 10.000 malahan. Kan berarti merugikan nelayan. Nah ini keluh kesah nelayan, apalagi pelaku usaha ini menurut Mas Nasir gimana Mas? Selaku Ketua HNSI DPC Kota Bandar Lampung Mas.
Ya, Apa yang akan diperjuangkan ini untuk nelayan seluruh Indonesia ya? Tetap kami selaku DPC Henesi Kota Baru tetap menolak Menolak, adanya ya? pajak PIT itu kan, Hmm. termasuk nelayan Lampung itu kan, tetap menolak karena nelayan Menolak, ya? merugikan. Sementara hasil tangkapnya lagi kadang sepi. Ya. Mereka itu nggak tahu bahwa nelayan ini dapat apa enggak gitu kan, nendo apa enggak. Gitu. Dan belum tentu keberadaan ikan itu ada di mana. Iya, karena kita nyari ikan kan bukan kayak kita Mengambil. naruh akuarium tinggal ambil aja. Nah, itu kan. Apalagi yang nelayan ini kan disesuaikan dengan gelombang. Ya. Terus apa? Biaya perbekalan yang biaya tinggi. perbekalan yang tinggi. Belum tentu berangkat hasil. Perbekalan Iya. juga nggak menjamin juga bahwa itu bakal mendapatkan hasil yang banyak. Ditambah adanya program PIT ini. Iya. Nah, menurut Mas Yusril gimana selaku pengurus kapal? Sebaiknya bagaimana? Apakah tidak perlu dibayar pajaknya? Sebaiknya memang dibayarkan pajak, Pak, tapi mohon izin dikurangi. Nah, setuju itu dikurangi. Jadi jangan 10% lah. Kalau Tegal kemarin kan menolak protesnya sampai 3% maksimal. Atau di Kira-kira keuntungan bagi nelayan kalau bayar pajak itu apa? Keuntungan bagi nelayan mungkin ya bisa untuk pelabuhan setiap daerah atau TPI setiap daerah kami berikan fasilitas yang terbaik dari pemerintah. mestinya keseimbangannya karena kita bayar pajak kan. Tapi faktanya kan enggak. Contoh waktu kapal kebakar. Ya. Nah, itu 62 kapal 62 kapal terbakar. Kapal. Mana ada? Enggak ada kompensasinya, enggak ada. Di wilayah Tegal. Di wilayah Tegal kota itu. Jadi ini nelayan seperti dijajah oleh bangsanya sendiri, oleh peraturan yang menjerat. Ini saya mau tanya nih Pak Kulikan ini. Bu sini Bu, ini Bu. Ini harga ikan gimana Bu? Ini Bu. Harga ikan manyung misalnya Bu, berapa Bu? Yang sekarang kondisinya 26. 26.000. Nah, 26.000 itu dipatokan ikannya mahal. Seperti layang 5.000 kan lapangan kemarin. Cuma ditulis 10.000. Saya 6.000. 6.000. Jadi kenapa aja keberatan kan? Iya. Apalagi uangnya belum kebayar. Ya Bu, waktu cumi kan belum kebayar. Ya, terus yang merokenan juga belum kebayar juga. Belum. Nah, jadi itu Pak, kesediaan nelayan hampir sama di tiap daerah. Keluh kesahnya kapal mau berangkat lagi belum lunas kebayar. Sementara ABK harus menghidupi keluarga anak istrinya yang hutang di warung kan harus dilunasi. Sehingga kebijakan jeragan itu kadang istilahnya bon-bonan. Kalau ini terus menerus, aduh nelayan bisa gulung tikar Pak. Terus apa solusinya kira-kira dari HNSI Pak? Solusinya kalau bisa apa kita Rembuk nasional. rembuk nelayan nasional. DPP HNSI se-Indonesia. Ya. Kita minta kebijakan kepada pemerintah pusat agar pajak tetap dibayar tetapi diturunkan. Dikurangi, jangan 10% ya. Karena memberatkan nelayan gitu kan. Atau dihitung bersih, jangan kotor. Setelah dipotong perbekalan, dipotong belanja-belanja, kemudian nanti sisa hasilnya, nah itu dikenakan persentase. Jangan nelayan belum dapat bagi hasil, tapi sudah dikenakan di atas potongan 10%. Misalnya nih 1 miliar, sehari 1 miliar, perbekalan katakanlah 800 juta, kan tinggal 200 juta. 200 juta itu yang kena pajak. Jangan utuh lelang. Kan begitu Bu. Ya, Son. Misalnya ini kita ulangi. Modal 800 juta nih. 800 juta. Ya biaya solarnya paling tinggi terutama. Kemudian dapat lelang 1 miliar. Berarti 1 miliar dikurangi 800 juta dulu. Modal sih? Modal. Berarti untung bersih 200. 200 dibagi hasil lagi 50 untuk ABK, 50 untuk pemilik. Nah, kalau ini kan rugi. 1 miliar langsung dihajar 100 juta. Belum untuk PIT itu kan. Iya, Pajak jadi itu. Wah, bisa hancur nelayan ini. sekarang udah hancur banyak yang gulung tikar. Ya. Oke Mas Nasir, Oke. saya akan kembali lagi. Jadi ini keluh kesah hampir sama Mas. Kenapa Pak? Keluh kesahnya hampir sama. Bisa. Anak kedua saya.
Jadi Hampir penangkapan sama. ikan terukun itu sangat memberatkan nelayan, maka kami menolak. Tetap Ya. Lampung juga Lampung menolak. Itu mungkin di daerah lain juga menolak. Apalagi kita seolah dibenturkan karena ada dua kubu Hennessy, versi Bogor dan versi Bali. kita ada satu versi aja kita agak berat. Agak berat. Apalagi ada dua. Dua versi. Ah, Sahabat-sahabat semua, sahabat nelayan di seluruh Indonesia, mari kita tetap rapatkan barisan bersatu untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada nelayan. Terima kasih, Mas Nasir. Oh iya, Bu Bodo ya, Bu Bodo. Bobodo itu nama grup lah. Nama keluarga ya. Salam sehat, selamat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.